Kembali lagi di Beko Teknologi bersama kita, yoi. Ada berita buat Eko ya. Iya. Tapi ya gitulah. Ini hari ini gue sedang senang-senang lah biru-biru seperti ini. Saya capek, Pak. Capek kenapa, Pak? Seharian. Seharian ya. Seharian liatin acaranya Oppo Find N3, Pak. Nah, ini dia loh. Ini adalah Pak, ketika Oppo serius. Iya, Gitu. bener-bener bagus. Oh, maksudnya orang sana tuh yang penonton nggak suka, Pak, kalau kita ini bangga-banggain. Kita sales, Pak, kelihatannya. Bukan orang kesana yang nggak suka, tapi komunitas tech yang kayaknya agak susah untuk menerima kalau Oppo N3 Fold ini sudah membantai habis Galaxy Z Fold 5. Maksudnya percaya sama gua kalau ngomongin harga ya dia. Ya. Untuk pasarnya, lu lihat dong tadi BA-BA-nya siapa aja dong. Iya, gila keren. Untuk pasarnya Cakep-cakep, kalau- Pak. Cakep sih emang sih. Emang orang kaya ya. Iya. Kampret ya. Tapi ya gitu, untuk pasarnya mereka kalau beda-beda 7 juta, bodo amat. Bener. Ini dia. Bener, lu- Pak. Selain dari harga, menurut gue nih nggak overpriced, Pak. Bener. Beda, Pak. Ini langsung aja, gue nyerang Samsung. Lu kan demen kalau kita serang Samsung ya. Ini lu nambah dikit dapat kamera yang super bagus banget. Jauh daripada Fold 5. Wah, ini sih maksud gue coba sini pinjam dulu. Ya. Ya, ini sih dari krisnya aja ya. Aduh. Aduh. Ini dari krisnya aja Ya. udah terlihat lah. Udah bener mulus banget gitu. Udah artinya gini, maksud gue sebenarnya si Fold 5 nggak jelek. Nggak jelek. Cuman maksud gue Oppo ini sangat serius di kris yang nggak kerasa. Ini sih udah harusnya teknologinya itu udah marah sana sih. Iya. Kris itu udah nggak ada lagi Iya, dan kalau mau fullnya nonton aja di YouTube lah. Bisa. Karena viewsnya gue lihat serem banget ya. Iya, sepi banget Iya, gitu. kalau udah Oppo bagus gitu nggak terima. Contoh lagi nih, Iya, ini gue boleh, inget nih. Oppo Reno 10 Pro Plus 5G itu dibilang badut sama beberapa orang gitu. Bang, kalau lu nggak ngatain Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, bang kan itu badut. Dari mana badutnya? Itu adalah salah satu handphone yang bener-bener dipakai sama tech reviewer karena kalau lu beli 11 juta, lu dapet optical zoom di mana kalau lu bandingin sama S23. Fotonya yang gelap-gelap kagak keangkat sih. Bisa. S23 karena tele. Iya, Temsi tele. Tele. Nah, ini optika. Dan dibandingin sama S23 Ultra gimana? Hah? Harganya jauh sekali dong. Kualitasnya gimana? Oh, jauh dong maksud gue. Ya udahlah, tapi Plus minus. Tapi lah. dengan harga 11 juta lebih worth it juga. Iya, jadi gitu. kayaknya gini, untuk kalian pada kalau udah denger Oppo bagus tuh emang kalau udah flagship sih emang valid, mereka bagus deh gitu aja sih. Iya, maksudnya ya udahlah lu pada alergi sama Oppo nggak apa-apa deh. Gak apa-apa deh. Emang mid range-nya sangat dipertanyakan dong. Memang itu dengan kenapa ada A78 5G di dunia ini aja sebenarnya dipertanyakan. Cuman maksud gue kalau udah flagshipnya Oppo sih ya udahlah. Gitu. Dan gue yakin ini harusnya sih bikin si Samsung panas sih. Kalau Iya, misalnya panas. Fold 6 nggak mainan kamera, dan kalau misalnya ada bilang masih bagus sih agak kocak gitu. Yes, apalagi kalau misalnya Fold pakai Exynos. Help me. Tapi nggak mungkin lah harusnya. Nggak mungkin dong. Kalau udah pakai Exynos juga kasihan dong. Masa lagi meeting kok panas ya? Gitu kan kasihan dia kan gitu. Sebenarnya ya udah. Cuman ya ada lagi sih sebenarnya. Beritanya nih buat Aldi sih sebenarnya. Dia sebenarnya yang kasihin tuh kita. Kenapa? Yang Foldnya sepi. Iya. Berarti kita harus ada mengadakan sesuatu. Mengadakan sesuatu untuk membangun channel ini kembali. Iya. Gimana kalau kita collab, Pak? Menurut lu gimana? Iya, kalau collab sih sebenarnya yang paling dekat sih sama Sadapin Tekno sih. Bisa kali ya? Bisa sih sebenarnya. Karena Sadapin Tekno ini untuk secara knowledge di HP mid-range ke bawahnya mantep banget sih. Oh, apalagi dia BA banget kan? BA banget. BA ya, kita undang kan? Iya, BA King Infinix. Gak BA sih sebenarnya, itu bercanda aja ya. Nggak BA dia, itu reviewer biasa. Cuman emang karena dia luar biasa. Entah kenapa kalau Infinix sama Sadapin Tekno tuh sangat erat gitu. erat gitu. Gak ada. Apa itu David gadgetin Om Deddy jaga review? Gak ada. Gak setara sama Sadapin. Sadapin Tekno X Infinix adalah hal paling terbaik di dunia. Jadi nih kalau misal gua nih sama Gary ngajak collab sama si Chandra, Iya. lu setuju nggak? Nah. Gua nggak tahu di kontennya apa gitu. Coba Iya. komen aja gitu. Komen ya. aja gitu ya. Mungkin Komen. rekomendasi. Oh, bisa kan untuk kalian para warga-warga yang duitnya sangat tipis, yang kalau lihat ATM takut. Nah, ini bisa jadi Coba sebuah komen aja komen. komen aja gitu. Iya. Tapi ya ini sebenarnya alasan gue juga nih. Oh iya. Kenapa gue pakai Vivo ini? Bener sih. Ini Ini walaupun wangi. gue ada bulu kucing ya, kampret juga ya. Tapi ya gitu ya, gue pakai Vivo ini karena X100 lolos TKDN. Ya, Akhirnya. gue suka nih ya, gue suka nih untuk Vivo akhirnya kembali lagi diperbincangkan karena sudah pasti barangnya akan diomongin. Karena X100 ini banyak banget yang di-highlight gitu kan. Bener. Dari desain kamera banyak banget. Jadi gini aja ada perbandingannya. iQOO 12 itu kameranya sebenarnya udah menjanjikan. Bener. Apalagi Vivo X100 Oh. udah.
Udah itu aja lah gampang. Dan gue sebenarnya lagi ongoing nonton Geeker One. Apa Geeker One, YouTuber Cina itu. Oh, iya, Lu iya, pasti pada tahu lah gitu hitungannya. Cuman gue belum sempet selesain. Oh. Karena butuh ini nih. Iya gitu. Jadi ya. harusnya sih X100 bagus sih. Bagus, gitu. tapi ya ada yang nggak bagus nih. Apa tuh? Bau badan saya nih kok bau banget. Pantes Mana dari tadi solusinya? gak enak gitu ya. Iya. Anjir, lihat aja di bawah deh ada apa tuh? Ada apa nih? Waduh. Ada ini. Oh, bukan ya? Salah. Wah. Ada Casablanca Dynamic Home Roll On Deodoran Anti Perspiran. Kenapa ada dinamiknya? Iya, gue tahu deh. Ini adalah roll on dari Casablanca yang sangat terbaik di dunia. Iya. Bahkan terowongan kemarin, Iya. kalau nggak pakai ini kecelakaan masih nih. Karena yang masuk terowongan harus pakai ini. Pantes setannya wangi-wangi. Terowongan Casablanca udah ngerti gak? Kayak Udah lah. nggak tahu ya. Ini adalah deodoran terbaik di dunia menurut Aldira. Ini punya ini punya Aldira nih Iya. by the way gitu. Dia Lu tuh- kalau yang jelek ngomongin punya siapa lu? Kalau udah habis ini ngomongin bagus siapa? ini. Wah gila. Ya udah. Wah ini bagus seriusan. Ini adalah roll on yang terbaik karena harga terjangkau juga. Ya. Gitu. Casablanca punyaku. Iya. Asik. Langsung ke berita aja lagi. Iya, berita pertama nih yang Nah. cukup ramai di lokal gitu. Di lokal gitu ya. Ini karena jadi kemarin di Instagram. Iya. Nah, di Instagram nih Snapdragon Indonesia itu kasih teaser. Bukan teaser sih sebenarnya lebih ke announce Kayak gitu. nge-state hal yang unik gitu. Unik sekali. banget sebenarnya Iya. beritanya. 8 Gen 3 siapa aja yang pakai? Iya. List-listnya ada. Sampai ada yang komen. Iya. Jangan cari yang nggak ada. Iya. Karena yang nggak ada adalah Samsung di sini. Sebenarnya gini loh, itu bukan artinya Snapdragon Samsung nggak pakai Snapdragon. Gue rasa kalau lu pikir lagi ya, lu kalau bayangin lalu adalah bos Samsung gitu kan, Exynos kan diapain gitu Iya. kayak apaan nih Exynos gitu kan. Kalau lu nggak pakai Snapdragon, wah itu sih agak-agak gitu. Ya yang pasti kan 8 Gen 3 kan nggak mungkin Samsung pakai. Nggak mungkin. Samsung tuh harus ada tulisan for Galaxy-nya. Oh, Pak. Power Galaxy. Nah, itu dia. Iya. Jadi dia pakai 8 Gen 3 sebenarnya, tapi for Galaxy gitu. Dan tapi ini agak unik ya. Sebenarnya unik banget gitu. Sebenarnya enggak sangat unik gitu ya. Ini sebenarnya 8 Galaxy ini sama-sama 8 core. 8 Gen 8 core juga. 8 core gitu. Dia sama-sama pakai X4, A720 gitu sama A720 gitu. Maksudnya dia ini gak overclock sebenarnya. Karena kalau lu perhatiin Over dan under. iya, yang di overclock di Samsung ini adalah bagian X4-nya aja nih. Yang Ini- prime core-nya aja. Iya, yang core-nya apa utamanya Iya, aja. prime gitu. core-nya. Iya, prime core-nya ya. Tapi kalau yang core besarnya turun clock-nya gitu. Dan juga efisiensi core turun. Iya, efisiensi juga turun gitu. Ini menarik gitu. Karena gue cari kenapa diturunin nggak ada. Ya. Sebenarnya Kan belum rilis handphonenya. karena belum rilis sebenarnya sih ada alasannya menurut gua saja ya. Ya ini langsung panas aja. S23 kemarin pakai overclock itu semuanya di overclock dari X core, dari A core, A efficiency core. Dinaikin semua hasilnya adalah panas. Nah, jadi ini hangat. apa? Hangat aja. Oh ya hangat gitu kan diomelin kayak kemarin Iya, tuh. di momen aku. Oh lupa nih bang, dibilang panas bang. Kalau di sini gimana bang? Mending Infinix bang. Nah, ini dia luar biasa gitu ya. tapi ya gitu loh. Ini mungkin adalah salah satu langkah Ya? untuk bikin HP-nya lebih adem aja sih sebenarnya. Oh. Dan ini gua nggak tahu sih. Tapi kalau ngomongin GPU-nya juga di overclock di Oh, oke. AI-nya. Dia nggak tahu juga kan, maksudnya kan biar ini kali foto-foto atau processing editing tuh lebih enak. Misalnya kayak ngedit untuk green screen itu kan butuh AI gitu. Padahal kan 8 Gen 3 aja udah cukup. Iya udah cukup iya, nggak di overclock lagi gitu. Iya. Jadi apa fans unlocknya tuh kelihatan jadi pas fans unlock tuh gini kali ada tangan keluar gitu. Kita nggak tahu gitu ya. AI-nya ini berfungsi, tapi ya yang jelas pasti berguna lah. Ya pasti berguna. Ya, biasanya sih lebih ke ini kali. Gue tangkap sih mungkin kayak penggunaan sehari-hari kan tuh ya itu kalau nggak Oh, salah. lebih tepatnya buat jualan, Pak. Iya, oh iya buat jualan. Tadi gue nggak pengen ngomong itu di. Maksud gue tuh kita mencoba untuk baik-baikin Samsung lah. Oh iya benar. Kita benar. ya biar diundang ke Sarangheo. Aku cinta Korea Selatan. Hah, gitu. Kemarin kan konten lu tuh yang S23 FS sebenarnya tuh nggak jelek-jelek banget, beneran kontennya Aldi Emang tuh bagus bener. udah bener itu sebenarnya. Cuma lu kok ada komennya kampret banget ya, bang lu diundang ke Sarangheo. Begini nih gue.
Begini. Mau ketemu Jimin. Gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa juga. Sebenarnya bagus kalau kita diundang pasti mau dong. Mau banget. Gila, kita bisa ke Seoul. Iya. Bisa ketemu bos-bos Samsung sama kreator yang lain. Iya. Ya kan gitu. Tapi ya udahlah. Tapi yang jelas dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 dong. Iya. Walaupun nggak masuk dia ke rilisnya si Snapdragon Indonesia, bukan artinya dia nggak make. Dia make. Cuman nggak masuk karena dia masih ada pakai Exynos. Exynos. Exynos nih udah keluar beritanya. Iya. Sangat menarik. Sangat Ini lebih dari 9.300. Iya, kemarin gue tuh bertanya-tanya soal 9.300 itu. Bagaimana ceritanya lu memasukkan sebuah konfigurasi kayak mau naik gunung 4x4. Iya. Gitu kan, tapi ya ini lebih gong lagi nih. Karena kabarnya untuk Exynos 2400. Iya, 2400 ini akan dipakai sama Samsung S24 dan Plus-nya. Iya, ini dipakai sama Samsung. Mungkin untuk percobaan, gue nggak tahu. Tapi yang jelas, mungkin Samsung sudah mulai serius kali. Iya. Karena dia mungkin kayak, kok duit gue habis buat Snapdragon doang ya? Gitu kan, kayak kenapa sih begini gitu kan? Aku ingin membuat chipsetku sendiri gitu. Dan yang menariknya adalah pertama kita bahas yang awam-awam dulu. Kayak GPU-nya. Ya. GPU-nya ini Main aman ya. Iya, GPU-nya dulu aja, sabar dulu, semua ada waktunya gitu. Iya. Nah, GPU-nya ini tuh dia pakai Eclipse 960. 960. Ya gitulah 940. pokoknya 960. Jadi dia ini pakai 940. ya itulah pakai RDNA 3 AMD. Yang baru nih. Yang baru. bagus. RDNA 3 itu by the way kita udah pernah coba ya. Ya. Untuk laptop tuh misalnya untuk editing sih udah oke banget. Iya. Kayak walaupun ya nggak tahu sih kegunaannya. Walaupun yang dijual adalah tetap ray tracing di HP Exynos gitu ya. Berarti main game AAA di HP dengan chipset Exynos. Tapi nggak apa-apa juga, sebenarnya kita sabar dulu gitu. Iya, sabar. Ya, ini yang menariknya adalah sebenarnya core-nya. Nah, ini dia nih. Dia pakai 10 core. Baik-baikin dong, baik-baikin. Iya, Ini 10 core, bukan 8 core. 10 core bos. Bagus banget nih. Bagus banget. Pasti antutunya 4 juta. Gitu. 10 core. Iya. Kemarin kan 8 core 2 juta. Ini bisa jadi 4 juta kali antutunya nih. 10 core gitu ya. Dia ini menarik banget. Sebenarnya ini dia hebatnya ini sebenarnya sama aja kalau lu breakdown gitu. Dia sama-sama pakai X4 juga buat prime core-nya. Terus buat yang gede pakai A720 juga. Buat pakai A520 juga gitu. Jadi kayak sebenarnya masih pakai ARM 9.2 gitu. Tapi buatan siapa? Buatan Samsung. Bukan TSMC. Bukan buatan TSMC. Jadi Exynos ini ya udah pasti buatan Samsung gitu ya. Ini mungkin akan menjadi kisah klasik 8 Gen 1 The Legend of Hit. Gitu ya. 8 Gen 1 sama 8 Plus Gen 1 kita kasih info dikit ya. Itu perbedaannya nggak ada loh. 8 Gen 1 itu fabrikasinya Samsung. Iya. 8 Plus Gen 1 TSMC. Mana yang lebih enak? 8 Plus Gen 1. Tapi kan kita nggak tahu, siapa tahu udah berbenah. Oh, udah berbenah, iya. Siapa Iya. tahu Samsung ini akhirnya kayak memikirkan rakyat kan. Bener. Kok HP gue dibilang panas? Iya. Padahal kan lu tinggal pakai cooler. Nah, gitu. Sebenarnya, ya gitu ya. Tapi yang ngomongin ini skeptis aja sebenarnya sih untuk Exynos. Tapi sebenarnya gue lihat sebuah harapan ya kayaknya harusnya Snapdragon berbenah diri lah. Ya. Gitu loh. Karena kan dia udah diserang Dimensity ya. Dimensity. Kalau misalnya tiba-tiba dia ini bagus Exynos kan dia yang pusing dong. Iya, Lu yang ngelawan udah dua nggak bisa kompetitor. lagi dia. Udah nggak bisa lagi Snapdragon leha-leha gitu. Iya. Dipuja-puja reviewer. Coba menurut gua kalau buat Exynos 2400 ini masih ada harapan kecil. Apa? Karena ditambah core-nya itu cuman efisiensi doang. Oh bener. Jadi emang peningkatan suhunya sih harusnya tipis. Tipis. Karena udah panas duluan. bukan panas. Hangat. Hangat ya, maaf hangat. Gitu ya. Ya, gitulah ya. Aduh, gue jadi lupa nih. Mana sih? Ya udahlah dari Exynos 2400 sebenarnya ada titik baiknya adalah nih desainnya sih berubah gitu. Oke. Untuk S24 ini sebenarnya yang S24 biasa sama Ultra ini sama aja kayak kemarin. Cuman S24 Ultranya lu bisa consider karena dia udah mulai ngotak gitu. Oh, udah nggak curve lagi. Udah nggak curve lagi. Jadi dia kayak ini kemarin apa tadi gue bilang Red Magic. Jadi terlihat lebih prestige gitu. Bahkan kabarnya katanya lebih disukain karena masang ini apa anti goresnya. Anti goresnya gampang. Iya, emang sih kalau udah yang curve gitu anti goresnya masang kayak tokai ya. Kadang-kadang kalau dipakai case tuh ngopek sampingnya gitu. Dan dia pakai pennya juga
lebih enak katanya. Ya karena rata kan. Rata, Jadi walaupun enak. katanya Aldi sih siapa yang pakai pen ya? Emang kenapa sih dia pakai pen tuh ada apa sih? Kan bagus dia bisa Enggak tahu. Menurut gua kan sekarang tadi gue bilang sekarang resolusi udah pada tinggi-tinggi. Yes. Tulisan pada kecil-kecil tapi gambar kita gede gitu. Iya, Kayak bener. kurang nyambung aja gitu. Jadi kan buat gaya kali kayak Iya. telepon. pamer. Iya, pamer kasih pen dong. Apa? Oh, bos tanda tangan bener Gue juga. diceritain juga soal tanda tangan. Tanda tangan cuma sekali doang dan simpen di Adobe udah. Barusan gue ngobrol sama pas di acara Oppo ngomongin pennya. Jadi pen ini Emang one time sebenarnya use doang. untuk Adobe aja sebenarnya lu pakai PC juga bisa. Iya, lu pakai laptop yang 3 juta aksi, bukan aksi punya si itu Advan Advan. Plus itu. Bisa lu pakai gitu, taruh tanda tangan, taruh Adobe. Jadi kalau ada kayak macam-macam lu butuh ya udah Tinggal klik aja kan. tinggal tempel Iya. selesai gitu ya. Tapi ya udahlah, maksudnya dari Exynos ini kita beralih lah ke yang lebih menyenangkan. Nah, ini Oh, ini juga ada yang ini sih. nanyain, Gir. Oh, nanya apa ya? Kan tadi kemarin minggu Kemarin, lalu. minggu Kan kemarin. soal kemarin ada rame 7 Gen 3. 7 Gen 3 pada ngomongin. Oh, iya. Dan katanya hari ini udah rilis gitu. Iya, udah mulai rame kan, mulai ada story juga dari Snapdragon kan. Oh iya, aduh hampir. Apakah aja. bagus, Gir? Oh, Kita tidak tahu sebenarnya. Iya. Cuman kalau kita lihat dari fakta-faktanya. nah ini dari 7 Gen 3 ini udah muncul ya. Kita Makanya, bingung sebenarnya. Ini maksud gue nih, Snapdragon nih harus Exynos ini harus maju biar Snapdragon mikir. Bener. Itu doang. Ini gue lihat sih 7 Gen 3 ini agak-agak wow. Tapi sesuai sama ekspektasi gua. Apa? Karena 17 Gen 2 tuh untuk overkill. Oh bener-bener. Overpower lah, bukan overkill. Overpower banget. Gue bahkan bisa bilang 7 Plus Gen 2 itu adalah cuman sekedar penyelamat muka Snapdragon Iya. di mid-range dan 7 series. Iya, tapi sayang sama Poco F5. Iya, cuma Poco F5 doang sayangnya gitu. Untungnya di Poco. Iya. Kalau misalnya keluarnya kayak contoh di Oppo gitu kan, harga 8 juta, kok begini sih Snapdragon 7 ku mahal sekali. Untung di Poco. Ya, untung di Poco. Untung di Poco F5 Legend abis goib. Goib. Iya, bagus banget gitu. Nah, 7 Gen 3 ini luar biasa gitu ya. Iya. Jadi kita lihat dulu dari arsitekturnya. Iya, konfigurasinya ini agak kocak ya. Nggak kocak ya. Jadi dia tetap pakai prime core ya. Jadi kayak 1 plus 3 plus 4. Persempat. Iya, jadi 8 core gitu ya kan. Iya. Cuman untuk prime core-nya adalah A715 gitu ya. Yang dimana 7 Plus Gen 2 itu udah pakai X2. Gitu ya, 7 Plus Gen 2 ini memang sangat mirip dengan 8 Plus Gen 1. Iya. Jadi emang makanya kenapa alasan Poco F5 tuh bagus sebagus-bagusnya, yang tinggal lu beli udah nikmatin karena dia tuh dapat chipset yang mirip flagship tapi murah meriah. Bener. Nah, 7 Gen 3 ini gitu pakai A715 gitu ya. Terus dia juga untuk core gedenya juga A715 juga. Yes. Lalu ada efisiensinya A510, ya udah standar lah gitu ya. Ini Iya. maksudnya dari konfigurasi aja udah agak-agak bau-bau downgrade gitu. Iya nih, kalau misalnya kita bandingin ya 7 Gen 3 ini tuh yang plusnya sebenarnya dia menggunakan performance core baru A715. Tapi Yes. minusnya, Ya, minusnya ada ini. 4 poin yang kita lihat. Pertama, Iya. nggak ada prime core-nya. Maksudnya nggak ada Cortex-nya lagi. Iya, gak ada Cortex X-nya itu ya. Iya. X-nya itu udah gak ada lagi gitu. Terus efisiensi core-nya masih sama, pakai A510. Nah, lanjut lagi, lower frekuensi. Jadi frekuensinya per core itu diturunin semua. Dan yang terakhir, tipenya ini saja nih sama 7 Gen 1. Lu tau gak sih alasan 7 Gen 1 nggak ada di Indonesia kenapa? Karena yang ada saat itu cuman CV2. Xiaomi nggak berani masukin. Kenapa? Karena market Xiaomi adalah orang-orang yang mengerti teknologi. Kalau dia masuk ke Indonesia sudah pasti dihina-hina. Seperti itu. Memang secara desain CV itu bagus, cuman Bagus. melihat spesifikasi 7 Gen 1 jadi alasannya kayak wah ini alasan tidak masuk ya. Terlalu kocak gitu. Jadi kayak ada kesan-kesan downgrade. Mungkin bisa di kontennya Aldi lebih in-depth sih. Ya boleh. Nah ini tapi yang bisa lu ambil di sini saat launching itu mereka pun bandinginnya dengan 7 Gen 1. Iya, jadi ya ini juga gitu. Dari ini udah suspek banget kenapa membandingkannya dengan 7 Gen 1 yang dimana itu udah lama sekali jatuhnya gitu. Nah. Untuk ukuran chipset ya. Iya. Jadi kalau lu berani untuk bandingin sama 7 Plus Gen 2 udah pasti ya acaranya gagal sih. Iya. Karena di sini performance Korea Gen itu cuma 15%. 15%. Yang mana seinget gue 7 Gen 1 ke 17 Gen 2 50%. 50%. Seinget gue lupa. Berarti dia secara angka dari mereka ini angka jualan loh. Oh iya.
udah tidak pede. Iya, Snapdragon sudah tidak pede. Gitu. Lalu ada juga peningkatan di Aztec Run ya. Ini kalau lo nggak tahu Aztec Run ini biasanya Aztec Ruin ini dipakai GFX Bench itu. Itu biasa buat ngecek codec segala macam gitulah sama render. Dia 50% dari 7 Gen 1 gitu. Lalu 20% power saving ya. Sama yang dijual itu apalagi AI. Ya. Kayaknya nih AI nih. Iya kayaknya AI bagus nih, iya, cuman AI kalau bagus sih, tapi lu tau gak sih Open AI tadi itu udah bangkrut. udah ngekat orang-orang udah mengekat orang banyak sekali gitu. Tapi ya udahlah gitu ya. Cuman ya pengguna awalnya itu bakal siapa nih? Si Honor dan Vivo. Iya. Tapi lu kenapa di sini nulis ini mendingan buat S24 FE? Karena lebih jelas. Oh, lebih jelas apa aja? Ya maksudnya S24 FE ya pakai inilah. Iya. Minimal Galaxy masih paling Dragon 8 lah. Ya semoga ya, cuman menurut gua ya bagus juga gitu. Dari performance enggak jelek. Tapi sih mungkin ini jadi akan jadi 7 low power sih. Iya. Kayaknya ya. Jadi kayak mungkin akan menarik di 7 Plus Gen 3 yang dimana itu sih kayaknya nggak ada juga ya. Iya kan, soalnya kalau lu inget ya runtutannya ini gue tau aja ya. Jadi 7 Gen 1 rilis ya kan waktu itu kan. Itu bareng 6 Gen 1, 4 Gen 1, goib semua di Indonesia. Nggak ada yang masuk. Lalu muncullah 7 Plus Gen 2 yang dimana pertanyakan kenapa pakai Plus, ternyata gara-gara ada Cortex X2-nya. Cortex 2. Jadi kayak kalau 7 Gen 2 kurang. Nah, 7 Gen 3 kok jadi duret. Seperti itu loh. Maksud kita kan, maksudnya kita kan punya ekspektasi sangat indah gitu. 7 Plus Gen 2 itu kan mantap banget kan. Ya udahlah, bener-bener bagus lah itu dari AI, ESP macam-macam. Tapi ya akan in-depth sekali ntar Aldi aja yang kontenin. Mending itu aja deh, karena kepanjangan ntar nih konten jadinya gitu. Tapi pada ini menurut lu akan muncul kapan katanya untuk di HP-HP Ada info gak sih? Setahu gue sih dari Honor udah mulai ada handphonenya. Oh udah ada? Udah keluar announce-nya. Jadi Gen 3 namanya Cina Pak, cepet Pak. Iya Cina lah, cepet lah. Tapi tetap lah ini tetap menggugah hati gua untuk tetap mencintai Snapdragon 7S Gen 2 jadinya. Jadi kayak karena 7 Gen 3 ini kan ya udahlah gitu pakai Cortex baru, memang lu pakai ARM V9.2, cuman maksud gua ya udahlah A7S Gen 2 aja lah, udah jelas 7S Gen 2 itu udah jelas murah dan efisiensinya tinggi gitu. Ya, tidak panas dan jelas juga pasti GPU-nya GPU baru dan di mana harganya lebih murah seperti itu. Ya, kita tunggu aja barang kayak gimana. Iya, mending kita refreshing lagi lah. Ya. Ke yang lebih menyenangkan lah. Nah, ini dia. Ini yang lagi naik daunnya itu Dimensity kembali memanaskan internet dengan munculnya benchmark 8300. Ya ini 8300 ini sebenarnya lumayan menarik karena ternyata dari hasil benchmarknya kita ya, ini kan kita dapat dari Lake ya. Ini dari dibandingin sama punya kita ini Flip ini. 3 volt. Iya, 8 Gen 2 ini agak-agak kalah gitu Geekbench-nya gitu. Sebenarnya ada alasannya kenapa kalah, karena ini di underclock kalau lu tahu. Nggak full performance. Iya. Cuman wajar loh, bukan handphone gaming. Wajar banget sih, itu di underclock aja masih kenceng ya. Maksudnya apalagi wah jelek, Power Galaxy mau di overclock kan biar. Ya gitulah pokoknya ya. Kenapa jadi Galaxy lagi tuh, biarin aja dia bermain-main dengan kepikirannya sendiri, bermain dengan kotaknya. Samsung masih terbaik di dunia, tidak mungkin dikalahkan iPhone gitu kan. Tapi ya udah. Nah, ini muncul dah skornya itu di 1512 untuk singlenya dan multi di 4886. Nah, maksudnya ini masih terkesan lebih lambat lagi-lagi dengan King 7 Plus Gen 2 gitu. Itu lagi ya. Masih kembali yang tadi bahasannya ya. Emang 7 Plus Gen 2 ini emang susah dilawan sih. Cuman ya seenggaknya 8300 ini harusnya bisa menjadi sebuah hal yang menarik banget karena 8200 ingat gue lumayan diomongin. Emang dia oke, apalagi kan itu dipakai 13T kan? Yes. 13T bagus. Yes, itu maksud gue 8200 itu tuh udah chipset yang aman banget. Dan kalau lu mikir, "Bang, itu panas gak?" Enggak sih. Memang kalau main game memang panas. Ya Semua HP lah kayak emang cuman nggak panas yang mengganggu. Bukan gitu. Panas di awal, panas di akhir kan. Iya, jadi panas di akhir. Ya udah gitu, udah lama baru. Gitu. Jadi bedakan sama HP yang tersebut ya. Yang lu tahu lah harusnya kalau nonton ini HP mana yang sangat panas di awal, HP panas, HP gaming yang menjual gamingnya tuh dipanas gitu, tapi throttling. Tapi ya udahlah. Nah, ngomongin ini udah manufakturnya udah 4 nanometer TSMC. Oke dong, tidak seperti Exynos tadi. Gitu kan. Ini 4 nanometer TSMC yang dimana ini sangat aman sekali untuk dipakai di chipset zaman sekarang gitu. Dan kabarnya juga ini udah dimunculkan ini dari
Redmi K70. Yoi, yang mana? Jadi Redmi K70 ini sekarang kita ngomongin kali ya. Redmi K70 ini mungkin launchingnya masih akhir bulan akhir bulan ini gitu. Nah, cuman dia udah muncul launchingnya dengan desain yang menurut gue sih oke sih. ya sih, dari beritanya keren sih. Iya, maksudnya Ini kayak K70 ini untuk sebuah Redmi, Xiaomi berani sekali untuk memainkan gayanya Samsung, yaitu menurunin semua desainnya ke lini mereka. Oh, S23 dong. Wah, Benar juga. Iya, jangan benar. sampai Jangan sampai panas gitu. Jangan sampai sama semua. Iya, sama semua gitu ya. Tapi ya sebenarnya K70 ini udah ada tadi gue lihat di kayak sertifikasi di India gitu. BIS. Iya, BIS ya. BIS itu kayak dari India lah. Pokoknya katanya sini Poco. Jadi dan ini banyak juga perdebatan. Ini ada yang bilang K70 atau K70e karena ininya kayak kodenya Kode itu. SKU-nya. Iya, kode SKU-nya. Tapi ya yang jelas ini mungkin akan jadi cikal bakal Poco F6 ini akan menjadi sangat menarik karena desainnya itu mirip banget dengan premium mereka. Iya, Xiaomi 14. Gitu. Xiaomi 14, apalagi kalau harganya sama kayak kemarin. Dan jelas dia udah ngambil aman, tidak ambil 7 Gen 3. Bener. Dia tidak pakai 7 Gen 3. Iya. Sudah pasti dong orang si Legion nih udah mikir, "Hah, 7 Gen 3? HP itu chipset apaan tuh? Mendingan Dimensity saja." Gitu ya. Dimensity ini akhirnya lagi-lagi untuk kalian para fans Snapdragon untuk lagi-lagi untuk pusing gitu. Ya. Karena ternyata di beberapa postingan gua yang ditaruh komunitas kita nih, itu pada berantem tuh fans Snapdragon sama Dimensity. Gimana gitu? Lu untuk para fans Snapdragon emang lu harus menelan pil pahit kalau emang Snapdragon ini lagi-lagi rada-rada tergoncang gitu dari sisi apapun lah. Bener. Gitu. Emang Ya, gila udah, nih. akan kita tunggu kabar baiknya, tapi ya udah. Apalagi ya? Gak ada lagi sih sebenarnya. Iya ada tapi. Apa? Pak Xiaomi. Pacul Om Duik. Pacul Om Duik. Ini gue mau disclaimer dulu ya, Ger. Ah. Kenapa gue pakai laptop gitu ya? Kenapa? Karena kayak gue setiap pakai handphone tuh ada yang komen aja gitu loh. Komen apa? Yang Kayak kemarin ya, iPhone. Pakai Pakai iPhone, bahasa Android gitu. iya, pakai iPhone dibuat stand nggak boleh. Itu kemarin lucu sih. Iya. Untuk iPhone 15 Pro jadi stand king. Poco F5 itu udah mantep banget sih. Jadi Tapi kayak serba salah, udah sekarang gue laptop aja deh gitu. Biarkan Gary yang pakai handphone. iya, ini enak sih, tapi ya udahlah gitu ya. Cuman ya, ini pertanyaan dari pertama, Fakih Mualu nyantai wajib bikin video HP flagship worth it di tahun 2024 kalau udah rilis semua di Indo dengan harganya gitu. Ya ini gimana worth it 2024 rilis semua berarti tahun depan dong bikinnya. Iya, yes. Gitu. 2023 kali. Iya, 2023 kali ya. 2023 juga flagship paling yang bau-baunya deket itu baru iQOO. Flagship worth it di 2023 sebenarnya S23 Ultra. Ada lagi sih. Ya, gak ada lagi. Oh ini ada, masih ada. Ya maksudnya worth it di harganya kali ini kan iya. harganya Oh sih. ini nggak worth it sih, apalagi buat lu kan. Oh iya, ini masih gak worth it untuk orang-orang yang lagi-lagi kita ingatkan yang buka ATM. Takut gitu ya. Tapi ya maksudnya mungkin lebih ke ini kali ini. Ini HP worth it aja nggak flagship. Boleh kali. Mungkin akan masuk flagship ntar kalau ada iQOO udah keluar. Seru kali ya kita bikin itu ya. Iya seru kali ya kalau kita tiba-tiba bikin, kita kan banyak banget opini soal Iya. handphone ya. Kalau kita bikin list handphone yang terbaik di 2023. Kalau mau komen. Kalau mau komen ya, tolong aja ya. Jadi ya Iya. terima kasih untuk idenya untuk Pak Fakih ya. Nanti kita bikin kalau sempet. Nah, ya gitu. Lalu pertanyaan kedua. Nah, ini dari di sana. Gitu. Bang, BBK Group di sini kenapa gampang harga turun ke Vivo Vivo X80 X80 sama Realme 10 series ya? Apa nggak laku jadi diturunkan? Sebenarnya bukan nggak laku tapi diturunin sih. Itu kan lebih ke ilmu ekonomi dasar ya. Iya. Ada namanya demand sama supply gitu. Ya mungkin turun karena mungkin supply-nya kebanyakan, demand-nya turun. Nah itu dia. Ditambah juga memang kayak trennya tadi ya. Trennya itu untuk handphone second Android itu nggak sebesar handphone Android. iPhone maksud Iya, gua. bener. Iya, jadi ya. Ini sebenarnya nggak ini doang, nggak cuman Vivo doang, nggak BBK doang. Memang iQOO itu, tapi iQOO kalau nggak salah turunnya ini ngomongin ini konteksnya HP bekas kan? Iya. iQOO 11 itu kalau nggak salah ada juga sih yang jual murah sih inget gue. Ada aja. Ada sih, maksudnya kalau lu ngomongin per brand sih kayaknya nggak akan turunin segitunya sih. Tapi kalau ngomongin bekas tuh pasti turun karena ya udahlah, maksudnya
kalau dia beda-beda sejuta doang kan pasti orang mikir kayak ngapain gue beli, mending beli baru. Benar. Ya, jadi orang-orang pada nurunin 2 juta gitu. Jadi pada belilah mereka. Iya. Akhirnya terbentuklah sebuah demand kayak kayaknya harga yang baru segini gitu. Akhirnya jadi kesannya lebih turun gitu. Tapi kalau ngomongin Vivo X80 itu udah lama, Bro. Ya, itu turun. udah lama lah. Turun banget. Iya, kan. turun Udah 2 banget, tahun nah. jatuhnya kan karena X90 nggak masuk Iya, kan. nggak masuk udah 2 tahun gitu. Maksudnya emang bagus sih, gue lihat dari periskopnya juga kali 5 kalau nggak salah, apa tele gitu, gue lupa. Iya. Ya bagus juga, HP-nya curve dan kecil. Gue udah megang sebenarnya X80 tuh menarik banget sih handphone sih. Mantep sih ya. Cuman ya maksud gue, ya itu turun gara-gara itu aja sih sebenarnya. Ya saran gue sih sebenarnya harusnya sih dari brand-brand Android yang kayak gini-gini nih, BBK Group dan kawan-kawan selain Samsung ya, harusnya tuh mereka ini sih ngeramein lagi fitur trade-in. Oh iya sih, trade-in Karena itu. trade-in itu menjaga harga menurut gue. Iya, trade-in itu kan jadi supply-nya ini ketahan, tapi masih ada demand-nya gitu. Bener. Jadi trade-in ini, dan ini juga membantu untuk para warga, jadi daripada lu ngejual ke orang-orang gak jelas kan. Harga jauh murah. Iya, apalagi ke Facebook gitu kan. Iya. Bang, ditawar 1 juta boleh nggak itu Vivo-nya bang? Goblok Oh. bang. Ngomong jual beli Facebook tuh nggak masuk di akal gitu. Kayak kemarin ada jual iPhone 4 juta. Iya. Alasannya miring layarnya kedip dikit Air tapi kedip. kedip mulu gue liat tuh. Ya itulah jualan di Facebook ya. Luar biasa memang orang Facebook. Tapi maksud gue gitu sih, trade-in tuh sebenarnya ide bagus sih. Iya, buat ngejaga harga karena ya pengguna lama bakal ganti handphone baru dan pengguna lama ini nggak rugi sama handphone lamanya dia. Bener, Gitu dan kan. masih jaga prestige ya kan. Iya. Gitu kayak, masih mahal nih. Iya. Gitu. Jadi kayak ya nggak tahu sih, kita kan nggak ngurusin brandnya, kita mah review aja. Cuman kalau ada orang brand, ya pasti ada orang brand nonton ini ya, tolong dipertimbangkan lah. Ya benar. Trade-in itulah Iya. gitu. Karena juga memang sebenarnya salah satu concern gua sama handphone kayak gini, harga jualnya sebenarnya. Iya, harga jualnya memang sih agak turun banget ya. Ya, Kayak memang kalau ini handphone pakai 5 tahun bagus banget. bagus Pasti banget bakalan emang. kencang gitu. Mas. Cuman kalau lu tiba-tiba kayak BU atau lu kayak pengen ganti device, Pengen upgrade kan ya. pengen ganti device lebih tepatnya, itu sih agak-agak kayak rugi sih. Iya. Turunnya bisa 3 juta, 4 juta aja. Iya bisa, iya jauh banget Jauh gitu. banget sih ini Makanya. sih emang bagus gitu, tapi kalau dijual kayak turun banget jadi kayak setara HP-HP murah gitu ya, padahal enggak gitu. Apalagi HP ini sekarang udah berapa sih yang bekasnya nih, nggak tahu deh ya. Cuman ya nggak, udah lah, mending kita pertanyaan ketiga. Nah ini dari RAM aja lah. Menurutku AI kedepannya akan mengarah seperti Google Assistant yang lebih fleksibel dan nggak cenderung kaku, seperti layaknya kita ngobrol dengan AI, dan beberapa akses AI mampu banyak lagi kedepannya. Bayangin ChatGPT jadi AI Assist, jadi Google Assist atau Siri. Wih. Ini udah diaplikasiin sama Tekno kayaknya. Kan Tekno itu pakai AI-nya ChatGPT. Iya. Dan tahu minusnya apa? Apa? Ya minusnya ChatGPT kalau gratis. Datanya tuh terbatas beberapa tahun yang lalu gitu. Iya, jadi Gue udah coba gitu. ChatGPT Tekno itu sih the best itu. Ya, tapi memang sebenarnya AI ini untuk yang gen-gen baru dia tuh udah bisa memproses secara lokal gitu. Maksudnya dari SoC-nya. Maksudnya itu gue tuh nggak kepikiran ke sana loh. Anjing beneran loh. Pas ini masuk gue nggak bikin tiba-tiba Tekno disenggol loh, anjing. Tapi emang sih maksudnya ChatGPT itu tuh base-nya tuh base dari database. Iya. Dimana itu tuh seingat gue tuh kan dia open ya. Jadi kayak lu pada komunitas tuh masuk-masukin, dimana kan itu orang-orang kerja juga ya. Kayak nggak mungkin real time gitu ya. Ya udahlah. Tapi gimana nih tadi gue potong gara-gara Tekno semua nih. Ya pokoknya semuanya bakal based on lokal. Jadi emang kayak lokal dan online tuh bakalan Iya, untuk sinambungan iya, lah gitu. Untuk saat ini tuh sebenarnya kalau lu nggak tahu ya, kita masih cloud base. Iya, cloud semuanya ini dari source terpercaya loh. Nah, kedepannya akan jadi lokal aja sih. Benar. Yang dimana lebih cepet gitu. Tapi concern gue satu. Apa? Gue sih berharap tuh ada developer Indonesianya untuk ngubah kayak Google Assistant ini bener atau sih. Voice Assistant ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sih bener-bener. Karena nggak semua orang ngerti bahasa Inggris kan. Dan kalau bahasa Inggris itu kadang-kadang juga ribet. Nah iya, Gitu. bukan masalah nggak ngertinya, aksennya berbeda. Iya, aksennya beda. Jadi Iya. kadang-kadang tuh untuk orang yang kayak kita berdua ini kan, atau di sini gitu, atau kalian tuh pasti belajarnya kan jarang-jarang kita keluar negeri gitu ya. Iya. Kecuali lu ada orang kaya yang expat Ya gitu. udah gitu, Ya kita udah. nggak usik lu. Iya, gak gitu. usik lu. Ini kita ngomong kita ya. Ini bahasa Inggris, kita mah bisa bahasa Inggris. Cuman untuk aksen masuk ke database itu kan dia kenalin aksennya ngomongin apa sih sebenarnya. Kayak misalnya contohnya right-nya ini benar apa kanan. Nah, itu ada penekanan sebenarnya gitu. dia. Macam-macam. Jadi kayak
Ya semoga ada sih Indonesia sih. Iya, karena gue nyobain Siri aja. Siri tuh bagus. Menurut gue Bagus, paling bagus untuk voice assistant. Itu aja buat bahasa Inggris gue ngaco. Iya, gitu. bagus itu Siri. Karena develop dari lama kan. Gitu, Iya. Jadi kayak ya apalagi ChatGPT. Ya udah gitu saja. Untuk orang Indonesia sih semoga ada sih. Ya, yang pasti emang sejauh ini development AI-nya untuk handphone paling jelas itu untuk kesana gitu. Cuman gue sih sebenarnya berharap lebih gitu karena AI kalau cuma buat voice assistant, menurut gue agak sayang sih. Agak sayang sih. Karena useless karena ya sampai sekarang aja tidak ada yang menggunakannya. Lagi di sini kan. Iya di sini coba ya, mungkin banyak lah, mungkin kayak ke security kah atau Ya. kebiasaan kita kah gitu. Jadi nggak tahu sih. Jadi kalau misalnya kebiasaan kita gini, kayak misalnya menonton bokep gitu. Ya ayo keluar, ngapain nonton bokep lu gitu kan. Suka kan keren gitu kan. Itu baru kepake. Kalau misalnya cuma Ya ntar dia karena generatif AI dia bikin bokep buat lo gitu ya. oh iya, salah dong kalau itu mana kriminal namanya saya ya. Canda aja saya nih gitu ya. Tapi udahlah tutup aja lah nih. Ya udah penting itu aja untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini ya. Semoga kalian terhibur. Terhibur dan terdapat info-info lah Iya. gitu ya. Ya udah. Ya udah jangan lupa untuk follow juga follow subscribe dari channel Nyantai ya. Sama follow di Oh iya, Instagram. follow juga. Follow Instagram dan TikTok kita juga dong. Bener. Lumayan Kenapa tuh. enggak? Iya itu TikTok sih nyalek mulu ya. Udah TikTok mah ya udah nggak usah follow. Instagram sih sebenarnya itu kenapa ya begitu ya? Iya. Gua nggak ngerti deh. Apa orang udah pada blokir kita semua? Apaan sih? Blok gitu kan. Ya udah, kalian follow Instagram kita ya biar kita semangat gitu bikin kontennya. Bikin konten dan endorse ya semangat. Itu maksud gua. Iya. Jadi ya udah lah ya bersama kita, gua di sebelah gua Gary, belakang kamera Aldira. Sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye.